Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Walhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamul abidin nabiyinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Menikmati waktu bukur kali ini dengan segala keutamaan kita melaksanakan rentetan ibadah mengawali hari ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu ini, berharap minta kepada Allah semoga segala apa yang kita lakukan, yang kita niatkan dan kita korbankan, insyaallah di kesempatan kali ini kita mendapatkan doa terbaik, wabil khusus dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan satu doa yang terbaik bagi mereka penikmat waktu subuh, maka sungguh keberkahan-keberkahan Allah akan mereka dapatkan. Yang dimaksud dengan penikmat subuh itu adalah mereka yang didoakan oleh Rasulullah dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Bukur di sini artinya tidak hanya waktu subuh, tapi adalah satu aktivitas yang dilakukan di waktu subuh dan itu mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukur itu bukan berbicara tentang waktu, karena kalau waktu kita semuanya akan selalu terikat dengan waktu. Sebagaimana kita ketahui, manusia itu tidak lepas dari waktu, ruang, dan tempat. Saudara kita yang saat ini di rumah, dia mendapatkan waktu subuhnya, waktu, tapi dia tidak mendapatkan bukurnya. Maka kita mendapati doa Rasulullah tidak menggunakan kata subuh, tapi ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya. Semoga kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sejenak kita awali dengan dua doa. Satu doa dari hadis Rasulullah dan satu tentunya dari Al-Quran untuk mengawali majelis kita di kesempatan bukur kali ini. Mohon diikuti Bapak Ibu sekalian. Berharap dengan keutamaan majelis ilmu kita mendapatkan semua keutamaan dengan kita mengawali niat dengan mengucapkan dan melafalkan dua doa ini. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu, adik-adik dan jemaah sekalian Masjid Baitul Haq yang saya hormati, dinamika anak itu obrolan dan perbincangan kita di waktu bukur kali ini. Jika melihat tema ini, seharusnya yang banyak menikmati adalah mereka anak-anak muda. Seharusnya Pak. Tapi sekali lagi di Masjid Baitul Haq ini dan di masjid manapun juga, insya Allah penikmat majelis subuh itu adalah anak-anak tua. Masih ingat ya? Ada anak muda, ada anak tua ya. Karena kita juga adalah anak. Nah, dinamika anak
Ini adalah amanah yang harus kita perhatikan saat ini, khususnya izin untuk para ayah, untuk para bapak. Sebenarnya pembahasan dinamika anak ini terbagi menjadi 3, dinamika gadget, dinamika sosial, dan dinamika syahwat. Sebenarnya ini Pak, kalau full saya sampaikan dinamika gadget, dinamika sosial, dinamika syahwat, nanti dibagi lagi 2 itu. Dinamika gadget ini terkait dengan informasi dan privasi. Kemudian kalau dinamika sosial, komunikasi dan apa gitu ya, saya lupa. Kemudian kalau dinamika syahwat itu tentang porno, aksi dan apa gitu. Pertanyaan saya, panjenengan pingin yang dinamika mana Pak? Soalnya kalau ini saya sampaikan itu insya Allah selesainya jam 11:30 kalau ini disampaikan semuanya. Karena Ramadan kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi ini itu di PKT Bontang. Jadi kalau saya hitung pengalaman Ramadan kemarin itu mulai jam 7 selesai jam 12 siang. Nah, yang ini kita selesaikan jam berapa Pak? Halo? Bisa jam 9? Sanggup? Saya nggak sanggup. Iya. Saya ambil saja yang di tengah-tengah dan yang di horor. Begini, hadirin jamaah sekalian. Anak tidak pernah bisa memilih orang tuanya. Dan menariknya kita orang tua, masih ingat kita tidak bisa memilih anak kita. Bapak masih ingat Pak, 3 bulan setelah pernikahan, 3 bulan setelah pernikahan, ada yang masih ingat? Masa-masa 3 bulan setelah pernikahan, setelah akad nikah 3 bulan berikutnya, ada yang masih ingat nggak Pak? Lupa? Nikah lagi? Oh enggak ya? Oh enggak. 3 bulan setelah pernikahan biasanya kan kunjung-kunjung mendatangi rumah saudara-saudara. Biasanya pertanyaan Pak D, Pak Le, Bule, Bude kepada kita yang baru nikah saat itu, pertanyaannya apa Pak? Sudah isi atau belum? Biasanya gitu pertanyaannya. 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Biasanya yang Bapak lakukan apa setelah mendengar pertanyaan itu? Biasanya kita lakukan adalah berdoa. Anak tidak bisa memilih orang tuanya, dan orang tua tidak bisa memilih anaknya, karena anak adalah pilihan Allah. Kita minta, ya Allah, anak pertama laki-laki, lahir anak perempuan. Meskipun di USG ini anak laki-laki Pak, kenapa? Karena ketika di USG itu kelihatan, tapi ketika lahir perempuan. Dan kita sepakati bahwasanya anak itu adalah Allah yang tahu. Surat ke-31 ayat yang ke-34, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu yang ada di dalam rahim hambanya. Maka ketika anak gak bisa milih orang tua gak bisa milih anaknya, maka anak adalah pilihan orang tua. Pertanyaan saya sederhana, kalau kata memilih kita ganti kata meminta, lalu siapa yang pernah minta? Anak pernah minta nggak sama Allah untuk dijadikan anak? Atau orang tua yang pernah minta sama Allah untuk dikasih anak? Siapa yang pernah meminta Pak? Orang tua. Anak yang pernah meminta. Nah, menariknya kita meminta, ya Allah anak, ya Allah anak, Allah kasih anak itu. Pertanyaan saya, apa statusnya anak? A, anak adalah hak milik. B, anak adalah hak pakai. Yang mana? Anak itu hak milik, hak miliknya orang tua, atau hanya hak pakainya orang tua? Hak pakai. Maka ada istilah anak adalah titipan. Kalau ada kata titipan, berarti pasti suatu saat akan ada kata lanjutannya, tanggung jawab, karena titipan bukan hak milik kita. Kalau milik kita ya terserah kita, mau dibanting, mau diapain, nggak ada tanggung jawab karena sudah hak milik kita. Tapi karena anak adalah hak pakai saja, kita fungsikan, kita manfaatkan,
maka akan ada sebuah pertanggungjawabannya. Dan menariknya, Al-A'raf 173 ini horor untuk kita, khususnya para bapak, para ayah. Al-A'raf 173, innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kenapa? Itu loh, yang syirik itu bapakku. Innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami ini hanya generasi setelah mereka. Kata anak, afatulikuna bima fa'alal mubtilun. Kenapa kami yang disiksa sedangkan mereka yang sebenarnya zalim, menuju kepada orang tuanya. Ini akan ada satu fase yang harus kita lewati. Ketika anak meminta pertanggungjawaban orang tua, bisa ayah, bisa ibu, tapi redaksi di Al-Qur'an ini menggunakan aba. Berarti lebih difokuskan pada kata ayah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq, semoga Allah selalu merahmati kita. Kira-kira kalau ditanya tentang anak, Pak, misalnya sekarang kita diaudit sama malaikat tentang tugas kita kepada anak kita, kira-kira gampang jawabnya apa susah jawabnya, Pak? Ya, mohon maaf ya Bapak, ini anak panjenengan, baik yang belum balik atau sudah balik, belum menikah atau bahkan sudah menikah pun, itu tetap putra putrinya panjenengan dan akan tetap mendapatkan sebuah pertanggungjawaban. Saya mendapatkan kasus, Pak, ada seorang anak yang punya anak itu bermasalah. Kenapa? Karena anak ini dari kecil sudah biasa itu dipantau sama bapak ibunya, tapi setelah dia berkeluarga, bapak ibunya seakan-akan lepas. Maka apa yang terjadi? Anaknya ini bebas dan kemudian mengalami permasalahan dalam keluarganya. Salah satunya adalah karena lepasnya orang tua sepenuhnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, coba kita tanya, semisal malaikat bertanya, wahai hambaku, tahu nggak yang dilakukan anakmu selama 6 bulan terakhir? Jawaban kita apa? Halo? Wahai hamba Allah, tahu nggak yang dilakukan putramu selama 6 bulan terakhir? Jawaban kita apa? Ya pasti tidak tahu. Baik itu anaknya yang masih kecil, dalam arti yang sudah balik, yang sudah mungkin keluar rumah atau di dalam rumah, yang dia sudah punya metode sendiri untuk mensiasati aktivitasnya, kita nggak tahu. Atau pertanyaan gampang lah, wahai hamba Allah, tahu nggak kalimat ini itu apa artinya? Ketika anakmu mengucapkan kalimat skibidi, tahu Pak skibidi, Pak? Halo? Nggak tahu skibidi? Ini bahasa zaman now loh ini, Pak. Sigma. Oh, baru pertama dengerin. Oh, God. Bukan God, Tuhan, ya. God, itu Pak. Oh, nggak tahu. Bapak dan Ibu, anak-anak kita akan punya bahasa baru sekarang, namanya bahasa slang, Gen Alpha, katanya gitu, Pak. Ini adalah bahasa gaul kalau istilahnya kita tahun 90-an, 2000-an awal. Nah, hadirin jamaah sekalian, keterbatasan kita adalah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh anak kita. Padahal apapun yang dilakukan anak nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Nah, sekarang izin, saya tidak berharap dinamika yang saya sebutkan di lapangan ini terjadi pada putra putri panjenengan. Mau itu cucu, mau itu anak, saya tidak berharap. Sekali lagi, ini anak yang belum, yang saya sebut usianya yang sudah megang gadget, yang megang HP, sampai yang sudah menikah. Yang saya maksud dinamika anak di sini. Saya buat random saja. Baik. Dinamika anak yang paling membahayakan itu terawali dari dinamika gadget. Salah satunya adalah pada penggunaan dan memfungsikan gadget. Izin bertanya, ada satu penyakit Pak
yang paling parah yang saat ini sudah terlihat jelas di gadget ini. Penyakit itu namanya self diagnose, menyimpulkan sendiri. Kenapa? Karena bawaan gadget ini bawaan menjadikan anak kita itu seakan-akan raja. Kalau dia sudah merasa jadi raja, maka ketentuan raja itu ada pada dirinya. Satu, kalau raja lagi enak santai, ajudan berani nggak Pak mengganggu? Nggak akan berani. Anak kalau lagi main handphone, kasihkan main handphone, panjangan ambil, marah apa enggak Pak? Marah. Gadget ini menjadikan anak-anak kita itu seakan-akan menjadi raja. Namanya raja, terserah raja menyimpulkan seperti apa. Tapi biasanya karena raja ini terlalu egois, akhirnya nggak nanya-nanya. Mirip kayak anak kita saat ini. Gampangnya apa? Tampilannya. Bapak-bapak tahu kalau kita lagi melihat aplikasi, kalau melihatnya pakai gini apa namanya Pak? Aplikasi nontonnya gini, bukan berdiri gini. Aplikasi apa biasanya? Video-video. YouTube kan dulu gini Pak lihatnya, sekarang gini. Apa namanya? TikTok enggak ya, tetap YouTube. Short. Ya, mulai pertama gini, yang ini durasinya 2 jam. Muncul kemudian Instagram, TikTok, yang kemudian gambarnya gini, nontonnya gini. Nah, YouTube ikut-ikutan, akhirnya ada short. Awalnya gini menjadi gini, awalnya 2 jam menjadi 2 menit. Pertanyaannya, anak-anak kita suka yang nonton gini atau yang gini? Anak-anak kita itu lebih suka yang short. Monggo dilihat anak yang usianya 5 tahun ke atas itu lebih suka nonton yang short daripada yang seperti ini. Kenapa? Karena anak-anak lebih suka dan tertantang dengan sesuatu yang memang belum sempurna paripurna. Gini pertanyaannya, 2 menit itu dia bisa nggak melihat itu 2 menit Pak? 2 menit dipantengi gini, insya Allah enggak. Dia akan apa istilahnya? Scroll, lihat scroll. Singkatnya adalah anak-anak kita tidak melihat 2 jam, dia melihat 2 menit, itu pun masih dipangkas lagi, sehingga apa yang dia lihat bukan menjadi kesimpulan dari yang seharusnya itu menjadi nilai-nilai ataupun poin yang dia lihat seharusnya. Kembali lagi namanya self diagnose, dan itu kebawa ke kita. Nggak hanya anak-anak, kita harus kita sadari. Kita melihat sebuah tampilan video yang cuma 2 menit, nggak cocok dengan pendapat kita, langsung kita komentari. Oh boy, sepakat sama ini. Padahal itu 2 menit, masih ada videonya yang panjang. Walhasil apa? Maaf, caci, celah, maki dalam perbedaan pendapat sekarang menjadi penyakit yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat video fullnya, bisa jadi maknanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena setiap kalimat dan setiap video itu memang ada sebuah penerjemahannya, tapi ada sebuah pesannya. Dulu saya sampaikan, ingat, melihat sesuatu, membaca sesuatu itu bukan berdasarkan hanya sebatas terjemahan ataupun subtitle, tapi juga harus sampai pada kata pesannya. Caranya supaya tahu pesannya, gampangnya adalah konfirmasi. Bukan kita simpulkan sendiri. Masih ingat dulu Pak? Masih ingat kan? Saya masih ingat Pak. Ada seorang istri bilang sama suaminya, Pak, aku tak arisan sih yo. Engko nek udan tulung deloken jemurane. Pergilah istri ini arisan. Tiba-tiba turun hujan Pak. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan suami Pak? Ingat kalimatnya, Pak, nanti kalau turun hujan tolong lihat jemurannya. Apa yang dilakukan oleh suami Pak? Melihat, karena kalimatnya melihat. Walhasil apa yang terjadi? Istrinya pulang, jemurannya basah, nanya sama suami, Bapak tidur? Enggak.
Tahu kalau hujan? Tahu. Lah kok nggak diambil jemurannya? Apa jawaban suami Pak? Lo kan disuruh melihat, nggak disuruh ngambil. Mau mantel nggak si ibu ini Pak? Gak mantel lagi Pak yang ngerawai. Nah maka pada titik ini kalimat yang kita dengar itu bukan hanya tekstualis, tapi ada pesan di dalamnya. Dan apapun yang juga kita lihat, gak hanya kita dengar, itu ada pesannya. Paling gampang adalah biasakan konfirmasi. Kalau nggak bisa konfirmasi, cobalah cari full videonya. Kalau nggak bisa, tahan komentar-komentar negatif. Ini nggak hanya berlaku di sini, sama dengan anak. Anak kalau ngomong ML, hey bro, ML-an yuk, misalnya. Dulu tahun 90 Pak, ML positif apa negatif? Negatif, making love. Tapi anak zaman sekarang, panjenengan mendengar, ayo ML-an, panjenengan yang tahun 90 nggak update, astagfirullahaladzim, anakku kok ML-an. Padahal yang dimaksud ML itu adalah Mobile Legend. Do you know Mobile Legend Pak? Yes, gitu saja Pak ya. Dinamikanya sudah berubah. Maka apa yang harus kita lakukan dengan jajan? Izin Bapak dan Ibu kami, izin ya. Mungkin di antara kita pasti sudah mengatur. Maaf, apalagi para kakek, para nenek yang sangat permisif untuk cucunya. Cucu kita zaman sekarang udah pintar-pintar Pak. Minta ibunya usia 4 tahun lah, minta ibunya nggak dikasih coklat, pasti dia akan minta neneknya. Dan insya Allah dikasih. Tidak ada yang salah karena bawaannya memang seperti itu. Tapi masalahnya kondisi fitrah kita, ibu punya ketegasan, nenek punya tindakan permisif, itu dimanfaatkan oleh cucu kita. Karena anak kita semakin cerdas sekarang. Ibu gak oleh nenek. Jadi anak-anak kita sudah semakin lebih di depan secara pemahaman. Buktinya mana? Gampang. Baliknya anak gadis sekarang usia berapa atau jenjang kelas berapa Pak? Baliknya anak perempuan, putri, cucu panjenengan yang perempuan. Jenjang kelas berapa SD-nya? Kelas 4 Pak. Di salah satu SD terdekat dari Baitul Haq ini, saya sudah nanyakan di kelas 4-nya itu. Nggak usah langsung kelas 6-nya saja. Hampir 60% Pak sudah. Yang perempuan, yang laki-laki enggak. Dimulai dari kelas 3. Lah, zaman tahun 90-an Pak. Usia berapa? SMP. Putra-putri SMP. Karena memang kitab-kitab para ulama kita mengambil angka 13 tahun SMP jenjangnya. Tapi sekarang maju, ada dinamika perubahan. Maka yang pertama, izin, satu, kalau menggunakan handphone itu pastikan waktunya. 2, sepakati durasinya. 3, sepakati situasinya. 4, sepakati lokasinya. Dan yang terakhir, ini yang jarang diketahui, sepakatilah tentang aplikasinya. Saya tahu buat bapak-bapak, ibu-ibu agak susah ini. Tapi mau gak mau memang itu Pak. Satu waktu, misalnya sehari berapa jam, itu waktu Pak. Tapi tolong pastikan lagi durasi. Durasi itu bagaimana? Durasinya itu pilih yang mana nak? Pilih jam 7 sampai jam 10, 7 sampai jam 9 misalnya. Ya sudah, pastikan dan 7 sampai jam 9 Pak. Meskipun nanti anak kita main futsal, tetap suruh milih, kamu mau main futsal atau mau main handphone. Loh Ustaz, kan enak dia main futsal nggak main handphone. Tapi kalau nggak ada durasi Pak, setelah main futsal dia akan main handphone juga, karena masih punya waktu 2 jam sehari. Tapi kalau kita spesifikkan dengan durasi, dia akan belajar minimal memilih Pak. Aku memilih main game atau aku futsal. Itu durasi maksudnya, beda dengan waktu. Yang ketiga, situasi. Situasinya seperti apa?
nggak boleh main handphone. Kalau kami waktu makan, nggak ada main handphone. Bahkan saya dengan istri nggak ada main handphone. Pokoknya ada situasi-situasi yang kita nggak diperbolehkan main handphone. Yang keempat, apa tadi Pak? Lokasi. Kalau bertamu, berapa dan lain sebagainya, nggak ada handphone. Dan yang terakhir, aplikasi. Mak, saya sudah ngomong sama anak saya, per 3 bulan aplikasinya harus di-uninstall. Per 3 bulan. Dan game nggak boleh lebih dari 3 aplikasi. Kenapa? Kalau anak diberikan aplikasi dan tidak kita kemudian batasi, yakin semakin bebas Pak, muncullah adiktif. Maka membatasi aplikasi itu penting. Karena apa? Karena hanya satu aplikasi yang nggak bisa difilter Pak, namanya Play Store. Anak buka Play Store Pak, do you know Play Store? Halo? Yes or no? Apa Play Store itu Pak? Tempat untuk download macam-macam itu loh Pak. Ya, yang di Android, iOS, yang di Apple dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau buka aja, cari saja komunitas LGBT, muncul aplikasinya Pak. Take Me Out, muncul Pak aplikasinya. Pokoknya semua aplikasi di situ yang ada di dunia ini muncul Pak. Bayangkan ada aplikasi untuk teman-teman LGBT Pak. Jumlah downloadnya itu sama dengan jumlah downloadednya WA. Bayangkan Pak, ibaratnya kita ini download WA semua, punya WA ya Pak ya. Nanti ada aplikasi LGBT Pak, komunitas LGBT yang umum, itu jumlah downloadednya, orang yang mendownload itu hampir sama dengan jumlahnya WA di download Pak. Penasaran apa aplikasinya? Enggak kan? Penasaran apa tidak Pak? Jangan ya, panjenengan kan normal kok, nggak usah kipu dengan aplikasi itu Pak, cukup kami saja yang tahu. Loh, itu aplikasinya Pak, kalau dinyalakan ya, dinyalakan, itu bisa mendeteksi radius 100 meter mana yang G. Dinyalakan gitu, nanti sebelah sana bunyi, dit, di sini ada tanda 20 meter di sisi kanan arah jarum jam 2 misalnya, ditemukan ada titik yang berwarna-warna menyala-nyala. Itu berarti G Pak, melalui aplikasi ini. Makanya rame, jutaan orang sudah mendownload ini. Bapak dan Ibu, itu gadget singkatnya saja. Tapi saya tidak banyak berbicara tentang gadget. Saya berbicara tentang dinamika syahwat. Nah, dari gadget inilah muncul dinamika syahwat, porno aksi, LGBT dan lain sebagainya. Mengapa? Kembali lagi dulu, karena kita terbiasa untuk menyikat sesuatu. Sekali lagi ini kalau nggak dibatasi, saya bukan anti handphone, saya senang dengan handphone. Ada kemanfaatannya, tapi minimal ada batasannya, khususnya untuk anak kita. Apa itu, Bapak Ibu? Dulu panjenengan paling takut punya anak laki-laki atau punya anak perempuan? Dulu Pak, perempuan. Kenapa? Hamil. Kalau sudah over, hamil Pak. Tapi maaf, tahun ini takutlah punya anak laki-laki dan perempuan. Kalau ditanya lagi, Ustaz lebih takut yang anak laki-laki atau perempuan? Saya jawab, saya lebih takut punya anak laki-laki. Kenapa? Hamil itu maaf penyakit atau bukan? Hamil? Bukan, aib. Ketakutan kita dengan anak gadis yang dalam interaksi sosialnya suka lawan jenisnya, porno aksinya misalnya, itu hanya hamil. Hamil bukan penyakit, hamil itu aib. Tapi kalau anak laki-laki Pak, baru ketahuan, dia baru ketahuan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu pasti dipastikan dirinya sudah sakit. Dan yang sakit sudah organ dalamnya. Dan organ dalamnya itu susah untuk diproduksi lagi Pak. Apa itu? Maaf, kalau saya kaitkan dengan pornografi, lanjut ke LGBT, bisa jadi berujung kepada hal-hal yang luar biasa. Contoh, pornografi.
Bisa difilter nggak pornografi dari sini, Pak? Nggak bisa, Pak. Ibu, nggak bisa. Sepinter-pinternya kominfo kita, apapun lah namanya sekarang, memberikan sebuah batasan filter, macam-macam, nggak bisa. Lihat saja YouTube, nanti muncul. Lihat saja TikTok, lihat saja IG, dia tinggal selesai. Nggak bisa, Pak. Saya pun nggak bisa. Dan menariknya, mulai tahun 2016, khususnya 2015, ada satu fenomena yang menarik di Indonesia. Apa itu? Indonesia adalah negara dengan julukan fatherless country. Do you know fatherless country? Yes or no? Negara dengan bapak yang tidak ada. Negara yang ketiadaan bapak, ayah. Ayahnya ada, cuma rasanya tiada. Ayahnya hadir, cuma nggak perhatian. Dan ini menjadi permasalahan yang besar, khususnya pada kaitannya permasalahan pornografi. Maaf, kita kembali kepada anak zaman dulu, anak perempuan. Ini saja sedang saya terima kasusnya, Pak. Ada seorang anak gadis suka dengan lawan jenis, bermasalah, orang tuanya juga bermasalah. Khususnya saya tanya sama bapaknya, Pak, cobalah ajak anak gadisnya, peluklah, ajak ngobrol. Masalahnya bapaknya nggak mau, dan nggak selesai sampai sekarang ini. Kenapa? Coba lihat rumusnya. Dan ini rumusan para ulama-ulama kita mendasarkan kepada dalil-dalil yang ada. 0 sampai 2 tahun, siapa yang lebih dekat? Ibu. Pemberian ASI, kemudian stimulus dan lain sebagainya. 3 sampai 5, siapa yang hadir? Bapak ibu. Ini pendidikan gender, Pak. Bapak ibu. Supaya anak yang 3 sampai 5 tahun ini tahu ini bapakku, ini ibuku. Nanti kemudian 6 sampai 10, siapa yang lebih dekat, Pak, dengan anak? Sesama gender. Kalau anak laki-laki dekatkan sama bapaknya. Kalau anak perempuan dekatkan sama ibunya. Supaya apa? Pondasi gendernya semakin kuat. Setelah dia bisa melakukan diferensiasi, oh ini bapak itu laki-laki, oh ibu itu perempuan, oh bapakku tegas, oh ibuku ini lembut, oh bapakku itu mengajarkan pengorbanan, oh ibuku ini memberikan pelukan. Dia tahu gender, dia lebih tertegaskan, dilanjutkan dengan gender yang sama, mulai 6 sampai 10. Tapi setelah 11 sampai 13 dia balik, tolong ditukar, Pak. Berarti anak laki-laki dekat dengan ibu, anak perempuan dekat bapak. Kenapa? Karena akan muncul fitrahnya, dia itu terinstal pada dirinya itu suka lawan jenis. Suka lawan jenis. Maka apa yang muncul ketika dia suka lawan jenis? Yang paling cocok yang ngobrol ini lawan jenisnya. Anak gadis ada yang ngomong bapaknya, nah kamu nanti suka sama cowok, nanti kalau ada cowok yang nanya-nanya kabar kamu, tegas kayak bapak, jangan lembut-lembut, ya tegas kayak bapak ini. Itu cowok-cowok hati-hati itu. Nanti kalau ada yang nanya kamu, assalamualaikum, kamu harus jawab tegas kayak bapak jawab, waalaikumsalam. Gitu. Apa kabarmu? Jawab yang tegas. Ngapain nanya-nanya? Gitu. Ya, tapi nggak sampai segitunya juga, Pak. Ya, maksudnya secara sikap perempuan ini punya ketegasan untuk memastikan. Dan itu nggak berhenti, Pak. Itu masih berlanjut karena urusannya dengan lawan jenis. Jadi sampai anak gadis itu dewasa, bapaknya yang dekat. Kalau anak laki-laki itu sampai dewasa, ibunya yang dekat. Maka maaf, Pak, urusan anak, kalau panjenengan punya anak laki-laki, ini kebanyakan ya, memang beberapa kasus berbeda. Tapi kebanyakan kalau ada anak laki-laki mau nikah, lebih banyak ngobrol sama siapa, Pak? Ibu, Pak. Kalau ada anak gadis mau nikah, seharusnya dia mau ngobrol sama bapaknya, seharusnya. Tapi kadang-kadang karena kita agak-agak sibuk dan lain sebagainya, akhirnya tidak ada terjadi obrolan itu. Nah, singkatnya nanti kami kemudian beralih apa yang harus kita lakukan. Terakhir dinamikanya, Pak, pornografi di Surabaya itu sudah totalitas wow. Saya katakan dengan kata-kata totalitas wow, efek dan pengaruhnya sudah di level tertinggi, bahkan naik lagi, Pak.
Tahun 2009 saya ikut TOT dengan Bunda Eli Risman di Jakarta. Efek pornografi itu dimulai level 1 sampai level 9, Pak. Nanti di tengah-tengahnya itu ada dengan benda mati, dengan hewan, dengan kartun, anime. Sampai di titik terakhir itu adalah dengan, kalau dulu kita menyebutnya dengan saudara kandung. Apa namanya, Pak? Dulu namanya saudara kandung, Pak. Saudara kandung itu dulu tahun 2000-an itu masih antara kakak sama adik. Sekarang enggak. Incest itu lebih luas lagi artinya. Kenapa? Antara bapak sama anak gadisnya. Ada di Surabaya Utara. Bapak sama anak gadisnya ngejak adik yang notabene-nya paman dari si anak. 3, Pak. Apa sudah otaknya rusak? Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Dengan dinamika yang ada, apa yang harus dilakukan? 1, solusinya adalah di doa yang sudah kita hafal untuk para keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak, Ibu, ini bukan doa informasi, ini doa solusi. Saya ulang lagi, ini bukan doa informasi, tapi ini doa solusi. Berarti kalau ini solusi, ya dipraktekkan apa yang ada terkandung pada ayat itu. Seharusnya doa ini tuh bunyinya gini, Pak. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun wa min dzurriyyatina qurrata a'yun. Berarti qurrata a'yun tersebut bahkan berapa kali? 2 kali. Tapi di ayat yang biasa kita baca 1. Qurrata a'yun diletakkan setelah kata anak. Maka biasanya yang sering dikaitkan dengan kata qurrata a'yun itu pasti anak, nggak ada pasangan, Pak. Karena Rabbana hab lana min azwajina titik langsung wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kata qurrata a'yun hanya dikaitkan sama anak. Nggak ada kalimat yang sering kita dengar suami qurrata a'yun. Pernah dengar itu, Pak? Suami qurrata a'yun. Insyaallah enggak. Istri qurrata a'yun enggak, tapi anak qurrata a'yun. Itu sebenarnya qurrata a'yun terulangi 2 kali, tapi litaksir kemudian dijadikan 1. Tapi maknanya sama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan yang qurrata a'yun dan anak-anak yang qurrata a'yun. Cuma karena pasangan gak ada qurrata a'yun, seakan-akan langsung qurrata a'yun itu hanya pada anak. Apa pesannya? Kalau pingin anak qurrata a'yun, suami istri harus qurrata a'yun. Panjenengan mendidik gimana pun anak dengan teori apapun, yakin susah. Bisa mungkin iya, susah. Kenapa? Karena ada perbedaan sudah. Kalau qurrata a'yun kan pasangan itu qurrata a'yun sama. Kalau ini kan berbeda. Contoh nih, kembali lagi, bapak-bapak sama ibu-ibu kan gaya metode mengajarkan, mengedukasi anak berbeda. Kita para ayah, Pak, 1 apa, Pak? Rasa sakit, keberanian, ketegasan, pengorbanan, kemandirian. Kita nih laki-laki. Ibu beda. Coba bayangkan. Coba ini para kakek-kakek saja ya, para kakek-kakek saja punya cucu 5 tahun, Pak, main ke pantai. Nih para kakek-kakek, bapak nyuruh cucunya naik batu. Naik, ya, naik. Cucunya kakek keren. Naik lagi, gak apa-apa, lecet aja dikit, gak apa-apa, cowok. Naik terus, mantap, good boy. Naik. Sudah di atas, Pak. Tiba-tiba neneknya datang. Apa komentar nenek, Pak, melihat cucunya 5 tahun naik ke atas batu karang, Pak? Astagfirullahaladzim. Piye toh, Pak? Sampai ini kok cucu atau munggah-munggah ini cili dan sebagainya. Apa yang diucapkan oleh neneknya? Turun. Pertanyaan saya, sing bingung siapa, Pak? Sing bingung cucu nih, melok kakeknya atau melok putihnya?
Loh, itu sudah terjadi Pak di tahun 2010 itu. Murid saya sering nanya, "Ustaz, yang tak melo iki bapakku apa ibuku?" Lagi enak nyuci mobil bantu bapak, ibu ternyata bilang, "Nah, tolong bantu ibu belikan ini di sana." Ya, saya karena ibu minta, ya saya pingin bantu. Kata bapak saya, "Siapa duluan yang minta?" Bapak kan nyuruh kamu minta bantu bapak nyuci mobil. Anaknya bingung, akhirnya ke bapaknya lagi Pak. Karena ini anak baik. Tapi tiba-tiba ibunya juga bilang, "Nah, Rasul sudah bilang, ibumu dulu 3 kali, baru bapakmu." Kalau suami istri nggak qurrata ayun, anak korban Pak. Saya ulangi lagi, anak korban. Kok tadi naik turun, loh, aku ini lanang ta wedok. Ke atas kata si ayah, si kakek bilang, "Kamu ini anak laki-laki, harus punya kekuatan, keberanian. Gak apa-apa, lecet dikit rasa sakit nanti akan sembuh. Kamu ini luar biasa, laki-laki." Tapi ketika neneknya ngomong, "Loh, aku ini lanang kagak." Kok kalau lanang itu naik ke atas, kebalikannya kalau turun itu bukan lanang. Dan banyak kasus yang ini. Maka yang pertama, kalau ingin tolong ini panjenengan yang para kakek nenek sampaikan kepada putri panjenengan yang punya anak kecil. Kalau ingin anak itu qurrata ayun gampang sebenarnya. Jadilah pasangan yang qurrata ayun. Karena rumusnya Al-Furqan 74 tadi seperti itu, Pak. Nggak percaya? Kita buktikan terakhir. Nanti malam nanti ini kan masih long weekend ini Pak ya, masih long weekend, besok libur. Epok-epok lah romantis antara suami istri di depan anak. Epok-epok. Ya kalau romantis sendiri beneran ya alhamdulillah. Tapi kalau rata-rata ada keretakan ya epok-epok lah. Do you know epok-epok Pak? Apa Pak? Pura-pura. Panjenengan ibu panggil suami, "Pak, sini Pak, sini Pak." Biasa ibu-ibu gitu Pak, suaranya meninggi ketika suaminya nggak dengar. Kan biasanya gitu Pak ya. Sampai ada suami itu yang kemudian curhat sama saya, "Ustaz, kenapa ya istri saya itu kalau manggil saya selalu marah?" Setelah ngobrol-ngobrol saya dapat kesimpulan, ternyata itu panggilan yang ke-10 Pak. Yang didengar suami panggilan pertama, tapi istri sudah manggil 10 kali. Cuma yang ke-9 suami nggak dengar. "Pak, sini Pak." Nggak dengar, kita kasihkan fokus. "Pak, sini Pak." Kita asik Pak. Kan laki-laki kan seperti itu Pak. "Pak, sini Pak." Sudah kadung gergetan istri panggilan ke-10 kenceng, "Pak, sini Pak." Lah kita dengarnya yang ke-10. Lalu bertanyalah suami ini, "Kenapa setiap memanggil saya istri saya itu marah Ustaz?" Saya bilang, bukan istri yang marah Pak, telinganya bapak yang bukan saya ngomong ya, panjenengan yang ngomong. "Pak, sini." Duduk suaminya, suap-suapan Pak, suap-suapan. Anak-anak di depan nonton TV misalnya, suap-suapan, ini loh epok-epok anaknya, rangkul-rangkulan. Anak tiba-tiba melihat perilaku bapak ibunya Pak, yang suap-suapan, epok-epok romantis tadi. Pertanyaan saya, apa yang diucapkan anak ketika melihat bapak ibunya romantis? Papa mama pacaran, Bu Wiwit beli lombok rawit, so sweet, misal kata anak. Pertanyaan saya, kita sebagai ayah, ibunya, kalau melihat wajah anak yang seperti itu, enak nggak dilihat Pak wajah anak? Pasti enak, karena wajahnya anak itu memberikan sebuah hal-hal yang pemandangan yang indah sambil tertawa, papa mama so sweet. Wajahnya enak dilihat. Kenapa wajahnya enak dilihat? Karena perilaku bapak ibunya yang romantis, mesra, nggak ada permasalahan. Terakhir contohnya untuk hal ini, bapak ibu, saya kaitkan dengan sebentar lagi bulan Zulhijjah Idul Adha. Kenapa Nabiullah Ibrahim kok ditaati sama Nabiullah Ismail?
ketika hendak mau disembelih. Ini kisahnya populer, saya singkat. Coba bayangkan saja Pak, seorang ayah yang 15 tahun anggap saja, atau 10 tahun lah, nggak usah jauh-jauh, 10 tahun nggak pernah ketemu dengan anak, nggak ada interaksi dengan anak, nggak ada komunikasi dengan anak, nggak ada menasehati anak. Tiba-tiba beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim pulang, lalu bilang sama anaknya, inni ara fil manam anni adbahuka. Nah, bapakmu Nabi yo, bapak mimpi tadi malam diminta nyembelih kamu. Fanzur madza taro, apa pendapatmu? Kok yo tiba-tiba Nabi Ismail jawabnya apa Pak? Halo? Lakukan ya, lakukan. Engkau insya Allah menemukan aku termasuk orang di antara orang-orang yang sabar. Loh, gak tahu ketemu Pak. 10 tahun bapaknya gak tahu nasihati, gak tahu komunikasi, gak kasih uang jajan, bla 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 bla. Kok anaknya langsung taat? Coba kalau kisah ini kita bawa ke zaman now. No bapak-bapak 10 tahun gak tahu ngurusin anaknya, pokoknya pergi begitu saja. 10 tahun kemudian nemui anaknya yang usianya 10 tahun, lalu bilang, ini bapakmu ini bapakmu, kenalan sih. Nah, ini bapakmu ya. Bapakmu mimpi mabengi dikongkon mateni awakmu. Piye pendapatmu? Apa jawaban anak zaman now Pak? Lo kan bisa jawab, sopo sampean? Sak gurunge sampean mateni aku. Loh benar Ibu, Bapak. Maka pertanyaannya, kenapa kok yang tidak pernah bertemu ini kemudian anak taat? Ada satu jawaban dalam satu riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ternyata Nabiullah Ibrahim menitipkan pesan kepada Ibunda Hajar agar Ibunda Hajar selalu memberikan kesan visual mindset kepada anaknya kalau bapaknya ini sosok yang baik. Maka suatu saat Nabiullah Ismail bertanya, siapa bapakku? Maka jawaban Ibunda Hajar dengan kalimat, abuka imamul muwahhidin, bapakmu itu imamnya dari orang-orang yang bertauhid. Bapakmu itu keren, bapakmu itu perhatian, bapakmu memang nggak ada di sini nak, tapi bapakmu itu amanah, bapakmu tanggung jawab, bapakmu ganteng, bapakmu peduli dengan ibu, bapak, semua diselesaikan dengan kalimat seorang ibu kepada anaknya mendeskripsikan seorang ayah yang baik. Ini kisah Ibunda Hajar, tapi kebalikannya Pak, ibu-ibu zaman now. Kalau kisah ini kita bawa ke zaman now, ada seorang anak bertanya kepada ibunya yang bapaknya sudah 10 tahun nggak pulang-pulang. Nggak usah 10 tahun lah, 5 tahun nggak pulang-pulang, nggak ada kabar. Kira-kira jawaban ibunya apa Pak? Ibu zaman now. Seorang anak bertanya sama ibunya, Bu, bapak mana sih Bu? Sudah 5 tahun nggak mulai-mulai. Karena ini ibu, bukan Ibunda Hajar maksud saya. Ibu zaman now menjawabnya gimana Pak? Bu, bapakmu iku nak wong-wong kabeh iku lho, tangga-tangga kabeh iku lho mangan daging, ibu tok makan ati. Sampai bapakmu iki wis mbok wis ganti jeneng bapakmu kelane dari Bang Toyib, gak mulih-mulih misalnya. Walhasil anak punya visual bapaknya itu enggak baik. Maka kenapa kemudian muncul kisah itu menjadi sebuah ibrah, sebuah nilai. Kalau ingin mendidik anak gampang, suami istri itu baik. Tapi saat ini kita memang agak susah meniru. Makanya ini para suami yang sering keluar kota, yang sering meninggalkan anak. 2 Pak. 1, kalau keluar rumah jangan hanya baca doa keluar rumah. Tambahkan 1 doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, surat ke-14 ayat yang ke-7. Ini khusus untuk para bapak, boleh untuk para ibu yang bekerja harus keluar rumah. Tambahkan doa ini Pak. Ini doa Nabi Ibrahim saat meninggalkan Ibunda Hajar dengan Ismail kecil di gurun pasir. Dengan doa ini menjadi awal dari terjadinya satu daerah dari Bakkah berubah menjadi Makkah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu
Tuh Pak, tambahkan doa itu ketika panjenengan keluar, berharap rumah yang ada isinya di dalamnya itu Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan, dan anak yang di dalamnya itu bisa taat, bisa qurrata a'yun, dan pasangan pun juga seperti itu. Sebagaimana daerah gurun pasir Bakkah menjadi Mekah saat ini dengan keberkahan dan kemakmuran. Jadi oleh-oleh panjenengan nanti setelah ini tolong saat panjenengan keluar rumah tambahkan doa itu Pak, khusus untuk para ayah di sini. Surat ke-14 ayat yang ke-37. Yang kedua, kalau keluar rumah panjenengan lama, maka tolong tanyakan. Biasanya para suami ini ketika sudah keluar pulau gitu Pak, pengen nanya kabar keluarganya. Yang ditelepon siapa Pak? Halo bapak-bapak yang punya pengalaman dinas di luar kota, luar pulau. Yang ditelepon pengen tahu kabar keluarga. Yang ditelepon siapa Pak? Oleh panjenengan? Suami, bapak-bapak, istri kan yang ditelepon istri. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang pertama kali ditanya kabarnya? Istri apa anak? Ayo jujur. Anak Pak. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Piye kabari anak lho? Kok lompat Pak? Sing ditelepon istri, nakoi kabar anak. Seharusnya telepon istri, tanya kabar dulu istri. Sama halnya ibu kalau keluar nanya kabar anak di rumah, nelpon suami, tanya dulu kabar suami, jangan lompat kabar anak.